Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kabar kalian baik-baik saja ya. Hari ini, Miss akan menjelaskan tentang sejarah penemuan radioaktivitas. Penemu pertama yaitu Antoine Becquerel. Beliau adalah ahli fisika dari Prancis. Tahun 1852 sampai 1908. Pada tahun 1896, beliau menemukan bahwa kristal senyawa dapat memberi bayangan berkabut dalam film fotografi, sekalipun dibungkus dengan kertas hitam. Gejala inilah disebut dengan gejala radioaktif, alias radioaktivitas. Kok bisa seperti itu? Nah, saat itu beliau sedang meneliti tentang fosforesensi. Apa itu? Itu adalah peristiwa berpendarnya zat setelah cahaya yang menyinari zat tersebut dihentikan. Dan fluoresensi, yaitu peristiwa berpendarnya zat pada saat zat tersebut mendapatkan cahaya. Pada garam uranium yang disinari sinar X. Garam uranium itu diletakkan di dalam bungkusan plat fosforesensi dan dijemur di bawah sinar matahari. Ketika plat fosforesensi dicuci atau diproses pada film negatif, ternyata terdapat pola hitam sesuai bentuk kristalnya. Beliau menyimpulkan bahwa radiasi yang menghitamkan plat bukan berasal dari cahaya luar, melainkan berasal dari garam itu sendiri. Oleh sebab itu, gejala ini disebut gejala radioaktif atau gejala radioaktivitas. Jadi, kesimpulannya, radioaktivitas adalah gejala terpencarnya partikel-partikel radioaktif oleh inti atom yang tidak stabil menjadi inti atom yang stabil. Nah, jenis-jenis radioaktivitas itu ada dua. Yang pertama, radioaktivitas alami. Radioaktivitas alami terjadi secara spontan akibat tidak stabilnya inti atom, seperti uranium, polonium, dan radium. Lalu yang kedua adalah radioaktivitas buatan. Pemancaran sinar yang berasal dari inti stabil yang diganggu kestabilannya, sehingga menjadi inti yang tidak stabil. Nah, para ahli memutuskan bahwa unsur yang memancarkan radiasi dari dirinya sendiri disebut dengan unsur radioaktif. Adapun sinar atau partikel yang dipancarkan oleh unsur radioaktif disebut sinar radioaktif. Dan inti yang mengalami peluruhan disebut inti radioaktif. Perhatikan percobaan di atas. Terlihat bahwa zat atau sinar radioaktif yang melewati medan magnet mengalami tiga pengaruh yang berbeda. Setelahnya, ternyata tiga sinar itu dikenal dengan sebutan sinar alfa yang di bawah, yang di tengah sinar gamma, dan yang di atas sinar beta. Terlihat bahwa sinar alfa dengan sinar beta mengalami atau terpengaruh oleh medan tersebut, sedangkan sinar gamma tidak berpengaruh. Kalau kalian perhatikan baik-baik, sinar beta dibelokkan lebih tajam dibandingkan sinar alfa. Nah, sinar alfa. Sinar alfa ditemukan oleh Rutherford pada tahun 1900. Sinar ini ditemukan bersamaan dengan penemuan fenomena radioaktivitas, yaitu peluruan inti atom yang berlangsung secara spontan, tidak terkontrol, dan menghasilkan radiasi. Ciri-ciri sinar alfa adalah: 1. Sinar alfa merupakan inti atom dari partikel helium. 4. Dua helium memiliki 2 proton dan 2 neutron. Yang kedua, bermuatan positif. Yang ketiga, dibelokkan oleh medan listrik maupun medan magnet. Yang keempat, daya ionisasinya paling kuat dibanding sinar radioaktivitas yang lain, seperti sinar gamma maupun sinar beta. Dan sinar alfa ini dapat menghitamkan plat film yang dilewatinya.
Yang selanjutnya adalah sinar beta. Pada tahun 1899, Harry Becquerel mengamati bahwa salah satu sinar yang dipancarkan oleh unsur radioaktivitas dapat dibelokkan oleh medan magnet yang arahnya sama dengan arah pembelokan sinar katoda. Ini menunjukkan bahwa salah satu sinar mengandung partikel bermuatan negatif. Nah, ini dinamakan sinar beta. Ciri-ciri sinar beta yaitu pertama merupakan elektron karena dia mengandung partikel bermuatan negatif. Yang kedua, bermuatan negatif ya. Yang ketiga, sinar beta merupakan elektron yang berasal dari inti atom. Dan yang keempat, sinar beta itu dapat dibelokkan oleh medan listrik maupun medan magnet. Nah, kata kunci untuk sinar beta alias elektron, dia 0 min 1 E. Kadang nggak ditulis E, tapi kadang ditulis X atau N. Jadi, perhatikan baik-baik ya, proton dan neutronnya. Dan yang selanjutnya adalah sinar gamma. Sinar gamma adalah radiasi gelombang elektromagnet yang terpancar dari inti atom dengan energi yang sangat tinggi. Sinar gamma ini ikut terpancar ketika sebuah inti memancarkan sinar alfa dan sinar beta. Paul V. Villiard menemukan jenis sinar yang ketiga ini tidak bermuatan dan dia menamakannya sinar gamma. Ciri-ciri sinar gamma yaitu pertama, merupakan gelombang elektromagnet sehingga lajunya sama dengan laju cahaya. Yang kedua, tidak bermuatan sehingga tidak dapat dibelokkan oleh medan listrik maupun medan magnet. Yang ketiga, dia tidak bermassa. Yang keempat, daya ionisasinya paling lemah. Dan yang kelima, sinar gamma yang mengenai bahan dapat mengakibatkan fotolistrik dan hamburan Compton. Nah, kita akan lihat daya tembus terhadap bahan dari ketiga sinar tersebut. Berdasarkan sifat sebuah bahan, bahwa intensitas radiasi yang diteruskan tergantung pada ketebalan bahan yang dilalui. Jadi, sinar radioaktif dapat diurutkan dari daya tembus yang paling kecil ke daya tembus yang paling besar. Bisa kan lihat bahwa sinar alfa paling rendah dan yang paling kuat adalah sinar gamma, sehingga dia memiliki daya tembus yang paling kuat sampai bisa menembus tembok alias beton. Nah, sekian. Itu saja pembahasan tentang radioaktivitas hari ini. Semoga kalian mudah memahami. Jika ada pertanyaan, kan bisa tanyakan di grup maupun di WhatsApp. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.